Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Amin. Hari ini kita sudah masuk ke tema 8, Bumiku. Kita masuk ke subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam mencari ilmu, dan ilmu yang kita pelajari nantinya akan berguna bagi kita ke depannya. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Ayo membaca. Bacalah informasi tentang siang dan malam berikut ini. Berilah garis bawah pada kata-kata kunci sebagai informasi penting yang kamu temukan. Kita lihat gambar. Ada gambar matahari, awan, dan juga pepohonan di sebelah kiri ini ya, menunjukkan bahwa hari masih siang. Di sebelah kanan terlihat ada bintang dan juga bulan, dan warna langitnya pun sudah gelap yang menandakan bahwa hari itu sudah malam. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Gambar ini menunjukkan gambar bumi. Di sebelah sini ada tanda hijau yang menandakan gerak bumi. Nah, ini bumi bergerak pada porosnya. Yang tanda warna merah ini itu bisa dikatakan sebagai poros. Poros itu tengah. Jadi bumi bergerak pada porosnya ini. Dan yang atas ini bisa dikatakan sebagai kutub utara. Dan yang bawah itu adalah kutub selatan. Yang berwarna hijau anak panah ini namanya arah rotasi. Rotasi berputar pada porosnya. Bumi yang berwarna biru muda ini laut, sedangkan yang berwarna hijau di sini itu adalah daratan. Bisa kita lihat dengan baik bahwa daratan yang ada di bumi tidak lebih banyak daripada lautan. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Sekarang lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari, kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari
yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Padahal yang bergerak itu bukan matahari, akan tetapi adalah bumi. Bumi itu yang kita pijak. Pak, kalau bumi yang kita pijak bergerak, kok kita nggak bergerak ya? Nah, itu karena pergerakannya bumi itu sangat cepat. Selanjutnya ada teks bacaan perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang, paralel, dan garis bujur, meridian. Selanjutnya kalian baca sendiri. Tugasmu dari bacaan di atas, bacaan perputaran bumi dan akibatnya, temukan kosakata baru. Tuliskan kosakata tersebut pada kolom yang disediakan. Carilah artinya atau definisinya dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Jelaskan makna kosakata tersebut kepada temanmu sesuai dengan kalimat yang kamu buat. Jadi tidak perlu kamu menjelaskan kepada temanmu karena kalian berada di rumah masing-masing. Ini kalian buat tabel. Ada nomor, kosakata baru, definisi atau makna atau arti, lalu kalian buat kalimat. Contoh, kosakata baru, garis lintang. Garis lintang ditulis di sini adalah kosakata barunya adalah garis lintang. Definisi atau maknanya, garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Nah, kalimatnya saya buat sendiri. Misalnya, garis lintang yang ada pada bumi itu dibagi menjadi dua bagian, ya. Ada garis lintang selatan dan garis lintang utara. Nah, ya. Contohnya seperti itu. Pak, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa? Buku. Saya tidak punya buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak. Ya, karena kalian sudah menggunakan smartphone, kalian gunakan sebaik mungkin smartphone kalian untuk mendownload aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya. Di situ bisa membantu pekerjaan sekolah kalian, ya. Selanjutnya, tugas yang kedua, bacalah kembali teks perputaran bumi dan akibatnya. Garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi penting. Nah, di paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 kalian tuliskan di sini, kalian buat tabel lagi. Kalian tuliskan kata-kata atau informasi penting menurut kalian. Jangan ditulis semuanya loh, ya. Artinya kamu tulis paragraf 1 semuanya kamu tulis, jangan, cukup informasi penting saja, ya. Sekian materi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kalimat salah, kata-kata yang salah dari Pak Yungki, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.